Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah, Menteri Istana bagian keuangan tiba-tiba saja meninggal dunia karena serangan jantung. Hal ini membuat Baginda Raja kaget sekaligus kebingungan. Pasalnya, untuk mencari pengganti posisinya bukanlah perkara mudah. Harus orang yang benar-benar jujur. Maka Baginda Raja pun membuat rapat dadakan. Seluruh menteri istana dipanggil, termasuk Abu Nawas. Singkat cerita, setelah semuanya berkumpul di aula istana, Baginda Raja mengutarakan alasan diadakannya rapat dadakan, yaitu untuk mencari sosok pengganti yang pantas menduduki jabatan sebagai menteri bagian keuangan. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan solusi? Tanya Baginda Raja. Lalu salah satu menteri istana yang terkenal licik segera membalas. Ampun Paduka yang mulia, kalau diperkenankan, saya bersedia merangkap jabatan. Baginda Raja membalas. Tapi kamu kan punya tugas sendiri. Kau adalah menteri pembangunan. Tugasmu hanya mengurusi soal pembangunan di kota Baghdad. Menteri itu kembali berkata, justru itu Paduka yang mulia, tugasku sebagai menteri pembangunan akan lebih mudah. Sebab keuangan kerajaan di bawah kendali saya. Pasti Baghdad akan menjadi kota yang indah dan modern. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah kau yakin mampu merangkap 2 jabatan menteri? Menteri itu menjawab, tentu saya mampu yang mulia. Mendengar hal itu, awalnya Baginda Raja percaya dan ingin secepatnya melantik dia sebagai Menteri Keuangan. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap gelagat yang tidak baik. Dalam hati ia berkata, ini bahaya, dia akan dengan mudah mengkorupsi uang kerajaan. Ia pun lantas segera mencegahnya. Tunggu Paduka yang mulia, saya tidak yakin kalau Tuan Menteri adalah orang yang pintar. Bahkan hewan untaku saja lebih pintar darinya, kata Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini tentu saja membuat sang menteri emosi. Kau jangan kurang ajar Abu Nawas, membandingkan aku dengan unta bodohmu, yang dia tahu hanya membawa beban berat. Dia sama sekali tidak bisa berpikir. Namun dengan entengnya Abu Nawas membalas, untaku ini memang membawa beban yang berat, tapi ia lebih cerdas darimu. Ia tak pernah meminta beban lain selain yang ia bawa. Sedangkan kamu, beban satu saja belum tentu amanah, malah bersemangat untuk memikul kewajiban dan tanggung jawab baru. Bukankah itu perbuatan yang bodoh? Terang Abu Nawas. Baginda Raja yang memahami maksud Abu Nawas akhirnya mengurungkan niatnya. Menteri yang licik itu pun gagal mendapatkan keinginannya. Dan karena belum mendapat sosok yang tepat untuk dijadikan Menteri Keuangan, terpaksa untuk sementara waktu Abu Nawaslah yang mengisi kekosongan jabatan tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak ada makanan. Sementara di tempat lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya, mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasehat istana ini telah disuap oleh kedua orang tersebut supaya diangkat menjadi menteri. Suatu ketika kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada. Karena sudah sangat kelaparan, ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan,
dia telah melakukan tindak kejahatan. Kemudian, kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. "Bagaimana menurut kalian?" tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, "Walaupun dia kakek yang sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas. Dan menurutku, hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup sebagai contoh kepada masyarakat, supaya jangan ada lagi yang berani mencuri." Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri kedua, "Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu?" Menteri kedua menjawab, "Cincang-cincang saja tubuhnya, biar jadi pelajaran. Dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang." Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas ke istana. "Kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu dengan kasus yang aku hadapi ini," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dialami kakek tua. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak Abu Nawas geram mendengarnya. Ia pun menatap tajam ke arah dua menteri tersebut. "Ketahuilah Paduka, kedua menteri baru itu bukanlah orang terpelajar. Mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti, yang dia tahu cuman panggang memanggang, makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sedang menteri kedua pasti dulunya penjual daging, yang dia tahu cuman cincang mencincang, makanya ia menyarankan hukuman cincang," jelas Abu Nawas. "Lalu menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu?" tanya Baginda Raja. "Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinnya lah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyatnya yang sampai tidak makan berhari-hari," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Dan berkat usulan Abu Nawas, kakek tua itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Kisah selanjutnya, Nabi Ibrahim adalah salah satu orang yang sering menjamu tamu di rumahnya. Sehingga banyak tamu yang datang silih berganti hanya sekedar untuk ikut makan. Ada pula yang mengadukan masalahnya. Setiap hari Nabi Ibrahim menunggu para musafir lewat dan mengajaknya pulang untuk dijamu dengan makanan dan disediakan tempat istirahat. Suatu ketika, tidak ada satupun musafir yang berhasil ditemui oleh Nabi Ibrahim. Dan itu terjadi selama 3 hari berturut-turut. Di hari keempat, Nabi Ibrahim melihat seorang lelaki tua muncul di atas unta. Dengan hati berbunga-bunga, Nabi Ibrahim segera mencegatnya dan mengundang orang tua itu ke rumahnya. Lelaki tua itu pun menyambut keramah tamahan Nabi Ibrahim dengan sukacita. Akan tetapi, terjadi sebuah peristiwa yang membuat Nabi Ibrahim tidak suka. Ketika mereka berdua di depan meja makan dan siap untuk menyantap hidangan, Nabi Ibrahim melihat tamunya hanya diam saja. Tidak terucap doa dari mulutnya, seperti yang biasa ia lakukan. Nabi Ibrahim lalu bertanya kepada tamunya, "Kenapa kau tidak membaca doa?" Kakek tua yang jadi tamunya itu menjawab bahwa di dalam agamanya tidak ada kebiasaan berdoa sebelum makan. Ternyata kakek tua itu seorang Majusi. Jawaban tersebut mengagetkan Nabi Ibrahim. Ia pun merasa kecewa dan kesal dengan tamunya. Kemudian Nabi Ibrahim segera mengusirnya. Namun sikap yang ditunjukkan Nabi Ibrahim rupanya tidak disukai oleh Allah, sehingga Nabi Ibrahim langsung mendapat teguran. "Apa kerugianmu jika engkau menerima tamu itu? Walaupun ia ingkar kepadaku,
aku akan mengganti makanan dan minuman yang kau suguhkan kepadanya. Bukankah aku sendiri telah memberinya makan dan minum selama 70 tahun? Betapa malunya Nabi Ibrahim mendapat teguran itu. Ia pun segera mengejar dan mencari orang tua tersebut, lantas membujuknya untuk balik ke rumah. Meski keheranan dengan perubahan sikap Nabi Ibrahim, lelaki tua itu akhirnya mau menerima ajakannya setelah mendengar penjelasan Nabi Ibrahim. "Betapa baik Tuhanmu kepadaku," kata kakek tua. Ada cerita lain yang berkisah tentang seorang tamu yang dialami oleh Nabi Musa. Ketika itu, dirinya kedatangan tamu wanita yang ternyata seorang pelacur. Pada suatu hari, seorang wanita Bani Israel berjalan mendatangi rumah Nabi Musa. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia sedang dirundung duka cita yang mendalam. Setibanya di rumah Nabi Musa, wanita cantik itu dipersilahkan masuk. Dengan mata berkaca-kaca, wanita itu berkata, "Wahai Nabiullah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa saya." Nabi Musa bertanya, "Dosa apa yang kau lakukan?" Wanita itu menjawab, "Aku takut mengatakannya." Nabi Musa kemudian membujuknya agar memberitahukan kepadanya. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan tersebut bercerita sambil menangis, "Aku telah berzina, dari perzinahan itu aku pun hamil. Kemudian setelah bayi itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas." Mendengar hal itu, Nabi Musa terkejut dan menjadi murka. Dengan penuh amarah, Nabi Musa menghardik, "Dasar perempuan bejat, enyah kau dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu," teriak Nabi Musa. Lalu wanita itu meninggalkan rumah Nabi Musa dengan perasaan yang hancur. Di sepanjang jalan, ia terus menangis tanpa henti. Ia tak tahu kemana lagi harus mengadu. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain? Tak terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Tak lama kemudian, turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Musa. "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu ada dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat dan bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa bergegas menyusul wanita itu dan memintanya untuk kembali ke rumah. Kemudian Nabi Musa mengangkat tangannya memohonkan ampunan kepada Allah untuk si wanita. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas hendak menjual keledainya. Ia pun pergi ke pasar dan menawarkan kepada orang-orang. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua datang menghampirinya. Ketika melihat-lihat keledai Abu Nawas, lelaki tua itu menjadi tertarik. Ia lalu bertanya, "Berapa harga keledai ini?" Abu Nawas menjawab, 100 dinar tuan. Lelaki tua itu merasa harganya terlalu mahal, jadi dia mulai menawar. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka sepakat dengan harga 50 dinar. Namun, saat ia hendak membayar, dia menyadari bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Dia pun berkata kepada Abu Nawas, "Maaf kawan, saya lupa membawa uang." Mendengar itu, Abu Nawas kecewa. Ia mengira lelaki tua tersebut hanya ingin mempermainkannya. "Tidak bisa tuan, Anda harus membawa keledainya," tegas Abu Nawas. "Tapi saya kan tidak membawa uang," sahut lelaki tua. "Itu bukan sebuah alasan.
berikan saja topimu sebagai jaminan, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, timbul niat jahat pada diri lelaki tua. Dalam hati ia berkata, topiku kan harganya cuma 2 dinar. Aku kasihkan saja ke dia dan aku tidak usah kembali. Ia pun memberikan topinya dan membawa pulang keledai Abu Nawas. Setelah lelaki tua itu berlalu, salah satu kawan Abu Nawas bertanya, "Hei Abu Nawas, kau kenal dengan orang itu?" tanyanya. "Tidak, memangnya kenapa?" Abu Nawas balik bertanya. "Kau bodoh Abu Nawas, kau memberikan keledaimu kepada orang yang tak kau kenal," kata kawannya. "Bodoh bagaimana? Dengan cara seperti itu, dia tidak akan bisa mengerjaiku. Kalau aku tidak memberikan keledaiku, dia pasti tidak akan kembali dan tidak jadi membeli keledaiku," terang Abu Nawas. "Cara berpikir kamu itu aneh Abu Nawas. Justru dengan begitu dia bisa saja tidak kembali," sahut kawannya. "Itu tidak mungkin, dia pasti akan kembali karena topinya ada padaku," ujar Abu Nawas. "Dasar kau memang bodoh. Topi yang dijadikan jaminan harganya cuma 2 dinar, sedangkan keledaimu harganya 50 dinar, jelas kawannya. Sesaat Abu Nawas merenungi perkataan kawannya itu, tapi ia masih percaya bahwa caranya itu sudah benar. Dan ternyata dugaan kawannya tidak meleset. Setelah ditunggu sampai sore, lelaki tua tersebut tak kunjung datang. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat ke pasar berharap lelaki tua itu akan datang. Namun, setelah seharian menunggu, Abu Nawas tak juga menjumpainya. Disitulah Abu Nawas baru tersadar bahwa ucapan kawannya tempo hari kini menjadi kenyataan. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah menerima nasibnya yang sial. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba beberapa utusan kerajaan datang menghampirinya. "Tadi kami ke rumahmu Abu Nawas, ternyata kau ada di sini," kata mereka. "Ada apa memangnya?" tanya Abu Nawas. Para utusan kerajaan ini lalu memberitahu bahwa saat itu juga Abu Nawas harus diperintah menghadap Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Melihat Abu Nawas membawa topi butut, Baginda Raja segera bertanya, "Topimu jelek sekali Abu Nawas, ngapain dibawa kemari?" Abu Nawas menjawab, "Jangan lihat topinya yang mulia, tapi lihatlah siapa yang punya. Topi ini punya orang yang lebih cerdik dari saya, sampai saya rela menukarnya dengan keledai." Seketika Baginda Raja terperanjat mendengarnya. "Kau serius Abu Nawas? Siapa pemiliknya? Dan kenapa kau sampai rela menukarnya dengan keledaimu?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya tidak tahu namanya Paduka, dan saya juga baru pertama kali melihatnya," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan topi tersebut. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Baru kali ini aku mendengar seorang Abu Nawas bisa kena tipu," seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara Abu Nawas hanya terdiam sambil menahan rasa sedihnya. "Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan perintahkan prajurit untuk menangkap pelakunya," kata Baginda Raja melanjutkan. "Tidak usah Paduka, serahkan saja padaku. Asalkan Paduka bersedia membeli topi ini dengan harga 100 dinar, balas Abu Nawas. "Untuk apa topi seperti itu?" timbal Baginda Raja. "Begini yang mulia, bersedia bukan berarti harus membelinya," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memahami maksud Abu Nawas, karena itu adalah bagian dari rencananya agar bisa menangkap orang yang menipu dirinya. Kemudian pergilah Abu Nawas ke pasar dan berkata di hadapan orang-orang, "Wahai kepada pemilik topi ini, aku beritahu
bahwa Baginda Raja bersedia membelinya dengan harga 100 dinar. Kalau sampai nanti sore tidak kemari, maka topi ini akan menjadi milikku. Mendengar pemberitaan tersebut, salah seorang di pasar berkata, "Hei Abu Nawas, mending kau jual saja sendiri, uangnya kan bisa jadi milikmu." Abu Nawas membalas, "Ini masih belum jadi hak saya, aku tunggu sampai nanti sore." Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga lelaki tua tersebut. Ia segera mendatangi Abu Nawas dan memberikan uang 50 dinar untuk pembelian keledainya. "Berikan topi itu padaku dan antarkan aku menghadap Baginda Raja," pinta lelaki tua. "Baik, tapi perlu kau ketahui, kau menjual topimu dan mendapatkan 100 dinar, tapi kau akan dipenjara karena perbuatanmu yang telah berusaha menipuku. Atau kau tidak menjualnya dan tidak mendapat 100 dinar, tapi kau tidak dipenjara. Kau mau pilih yang mana?" tanya Abu Nawas. "Siapa juga yang menipumu? Buktinya saat ini aku datang membayar keledaimu," bantah lelaki tua. "Sanggahanmu kau sampaikan sendiri kepada Baginda Raja. Apa kau sudah siap menghadapi murkanya?" balas Abu Nawas. Lelaki tua itu pun menjadi agak ragu. Setelah berpikir masak-masak, ia tak jadi menghadap Baginda Raja. Sedangkan Abu Nawas menjadi lega karena berhasil mendapatkan uang hasil penjualan keledainya. Kisah selanjutnya. Di sebuah warung kopi, teman-teman Abu Nawas sedang membicarakan dirinya. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Setiap kali sang raja memberikan tantangan, selalu dapat dikalahkannya. Walhasil, Abu Nawas sering pulang membawa hadiah. Salah satu dari mereka berkata, "Aku ada ide sebuah tantangan untuk Abu Nawas, tapi kayaknya Abu Nawas tidak akan berani. Kalaupun dia menerima tantangan ini, yang pasti dia akan kalah dan bisa-bisa dihukum pancung oleh sang raja." "Tantangan apakah itu?" tanya mereka penasaran. "Aku akan menantang Abu Nawas untuk memantati Paduka Raja," jawabnya. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Abu Nawas datang. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa emangnya?" tanya Abu Nawas. "Kami semua tahu, kecerdikanmu sering membuat Paduka Raja kewalahan. Apapun tantangan dari Paduka Raja bisa kamu kalahkan. Tapi kami punya tantangan untukmu. Itu pun kalau kamu berani," kata mereka membuka percakapan. "Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah," kata Abu Nawas menantang. Mereka kembali berkata, "Selama ini belum pernah ada seorang pun yang berani memantati Paduka Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" "Tentu saja tidak ada yang berani. Karena itu adalah pelecehan berat. Hukumannya pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Nah itu dia, apakah engkau berani melakukannya?" tantang mereka. "Sudah aku katakan, aku hanya takut kepada Allah. Kalau aku bisa memantati Paduka Raja, apa imbalannya?" kata Abu Nawas balik menantang. 100 keping uang emas. Namun syaratnya Paduka Raja harus tertawa ketika kau pantati," jawab mereka. "Baiklah, aku terima tantangan itu," kata Abu Nawas. "Kapan kamu akan melakukannya?" "Sebagai bukti kami juga harus menyaksikan kamu memantati Paduka Raja," balas mereka. "Minggu depan Paduka Raja akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang diundang, termasuk aku. Hadirlah kalian di sana. Di acara tersebut nanti aku akan memantati Paduka Raja." Hari yang ditunggu pun tiba. Kawan-kawan Abu Nawas segera mendatangi acara yang diadakan oleh istana. Saat acara sudah dimulai, Abu Nawas tak kunjung datang. Sambutan dari para menteri dan petinggi kerajaan telah selesai, namun Abu Nawas masih belum juga datang. Teman-teman Abu Nawas saling berbisik satu sama lain kalau Abu Nawas tidak berani datang.
Mereka pun senang karena kali ini Abu Nawas harus mengakui kekalahannya. Tibalah saatnya sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Paduka Raja. Semuanya terdiam mendengar pidato Paduka Raja. Saat Paduka Raja tengah berpidato, datanglah Abu Nawas. Tak seperti biasanya, kali ini Abu Nawas duduk di tempat paling belakang. Ia duduk di atas tanah di halaman istana. Kehadiran Abu Nawas membuat kawan-kawannya kaget. Sedangkan Paduka Raja heran dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas. Paduka Raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena yang ia lihat Abu Nawas duduk di atas tanah. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Paduka Raja masih bingung. "Karpet hamba sendiri Paduka yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," jawab Abu Nawas. "Tetapi sejak tadi aku tidak melihat karpet yang engkau bawa," kata Paduka Raja bertambah bingung. "Baiklah Paduka yang mulia, kalau memang Paduka Raja ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkannya," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut maju ke depan. Setelah cukup dekat dengan Paduka Raja, Abu Nawas berdiri, kemudian menungging, menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Posisi Abu Nawas ini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Paduka Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para petinggi istana. Sementara kawan-kawan Abu Nawas mengakui kekalahannya. Mereka tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Dia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja, si penipu menawarkan permata-permata yang indah. "Maaf, aku tidak tertarik karena aku sudah punya banyak permata," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan mempunyai karya seni yang tinggi. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan?" ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya permata apa yang akan kau tawarkan?" Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. "Baiklah, aku beli permata-permatamu. Apa kau membawanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, karena ini adalah bukan sembarang permata, saya tidak berani membawanya sembarangan. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini," tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu. Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu. "Oh iya Paduka yang mulia, selain jualan permata, saya juga menjual obat ajaib. Barangkali Paduka berminat," kata si penipu. "Obat apa dan apa manfaatnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Obat tersebut saya dapatkan dari India Paduka. Adapun manfaatnya bisa membuat perkasa. Tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun bila minum obat tersebut akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda berusia 20 tahun, tutur si penipu. Untuk kedua kalinya Baginda Raja termakan rayuannya.
ia membeli obat tersebut dengan harga yang mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata serta obat ajaib yang telah ia janjikan. Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan masih tak terdengar kabar dari si penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. "Kurang ajar, aku telah tertipu," kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari saat Abu Nawas duduk dengan para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. "Apa kalian kenal dengan orang itu?" tanya Baginda Raja. "Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia adalah penipu yang sangat licik," jawab mereka. "Aku juga telah ditipunya. Kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu, dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya dan menggantungnya di pintu gerbang sebagai pelajaran agar tidak ada lagi penipu asing masuk ke kota Baghdad," kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. "Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu itu sangat mirip dengan cerita dongeng antara ayam jantan dan wanita tua," celetuk Abu Nawas. "Coba kau ceritakan, aku ingin mendengarnya," pinta Baginda Raja. "Ceritanya begini Paduka, ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing tersebut. 'Tolong, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku,' teriak wanita tua. Mendengar teriakannya, si kucing pun berhenti. Lalu dengan kesal ia berkata kepada wanita tua, 'Kenapa kau berbohong? Ayam jantan ini tidak seberat yang kau katakan.' Secara kebetulan muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing, 'Letakkan ayam itu ke tanah agar aku bisa mengatakan beratnya.' Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur. Sambil berlari, si rubah berteriak, 'Katakan pada wanita tua itu bahwa ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal.' Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang lebih besar. Kisah selanjutnya. Setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahil lah yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia makan semua hidangan yang ada di meja makan. Bahkan ia pernah sampai menyembunyikan makanan di dalam kantong bajunya. Perbuatannya ini membuat tamu-tamu yang lain merasa risih. Tapi oleh Abu Nawas dijadikan kesempatan untuk mengerjai Abu Jahil. Dan peristiwa ini sudah sering kali terjadi. Dimanapun tempat yang mengadakan acara pesta, lalu Abu Jahil menunjukkan sifat rakusnya, disitulah Abu Nawas langsung mengerjainya. Tentu saja ulah konyol Abu Nawas ini membuat para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Jahil yang sering jadi bahan tertawaan menyimpan rasa dendam kepada Abu Nawas. Ia pun berniat ingin membalas perbuatannya. Hingga pada suatu ketika, Tuan Hamid yang merupakan tetangga mereka hendak mengadakan pesta syukuran. Semua tetangga diundang untuk makan malam, termasuk Abu Jahil dan Abu Nawas. Ini kesempatan yang tepat untuk membalas perbuatan Abu Nawas, pikir Abu Jahil. Ketika hari sudah menunjukkan malam, Abu Jahil pun berangkat ke rumah Tuan Hamid untuk menghadiri jamuan makan malam. Sesampainya di sana, ternyata para tamu undangan sudah duduk berkumpul di depan meja yang besar. Di situ nampak juga Abu Nawas yang sedang duduk sambil ngobrol bersama tamu yang lain, sembari menunggu hidangan yang akan disajikan. Abu Jahil lalu menghampiri mereka. Ia sengaja mengambil tempat duduk yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menyapanya. "Hei Abu Jahil,
Tumben datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama, celetuk Abu Nawas menggodanya. Semua tamu yang hadir spontan tertawa mendengarnya. Namun Abu Jahil tetap tenang. Ia tak terpancing dengan ledekan Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah hidangan sop kambing yang sangat lezat dan menggugah selera. Setelah sop kambing tersebut diletakkan di meja makan, tibalah waktunya untuk menyantap hidangan. Abu Jahil yang biasanya paling pertama mengambil makanan memilih untuk tetap tenang. Ia hanya memandangi para tamu yang tengah asik mengambil sop kambing. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia terlihat sangat antusias mengambil sop kambing di meja makan. Lalu ia menyantapnya dengan sangat lahap. Mungkin karena sedang lapar, Abu Nawas sampai beberapa kali menambah porsinya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, terbesit di benak Abu Jahil untuk membalaskan dendamnya. Ia pun mengejek Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu seperti serigala yang kelaparan. Atau barangkali kamu dendam ya sama kambing itu, sampai-sampai kamu sangat bersemangat untuk menghabisi sop kambing," olok Abu Jahil. Para tamu undangan langsung tertawa mendengar ucapan Abu Jahil. Abu Nawas yang baru tersadar kalau dirinya jadi bahan tertawaan segera membalas ejekan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, sop kambing ini lezat sekali. Kenapa kamu tidak memakannya? Biasanya kan kamu yang paling pertama dan yang paling banyak makannya. Jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya, dan dia yang menyusuimu waktu kecil. Makanya kamu tidak tega untuk menyantap dagingnya," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan tertawa mereka lebih kencang dari sebelumnya. Sementara muka Abu Jahil seketika berubah memerah menahan emosi. Ia pun memilih untuk meninggalkan acara pesta yang diadakan di rumah Tuan Hamid. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka," balas Abu Nawas. "Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam.
Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sangga Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar, jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita, lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan salah satu menteri istana akan membuat kebijakan yang baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% hasil keuntungannya.
Kabar itu pun menyebar ke seantero kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun Menteri Istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan berjualan. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyadarkan menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang Abu Nawas berteriak, "Silahkan beli keledai saya, harganya cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo beli keledai saya, harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol Abu Nawas. Harga 10 dinar saja orang-orang masih enggan membelinya, apalagi kau naikkan menjadi 30 dinar. Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol, kamu atau aku? Kau lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main, apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kau malah membuat kebijakan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kau pikir kebutuhan rumah tangga hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Belum lagi mengangsur cicilan hutang-hutangnya dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain," jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari ada 2 orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan? Tuan tidak percaya adanya Tuhan?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak, sama sekali tidak. Kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihatnya?" kata kedua orang ateis balik bertanya. "Ya tidak sih, tapi kan dengan adanya dunia ini dan seisi alam semesta sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Dari mana kau tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis. Karena takut kalah debat, kawan-kawan Abu Nawas memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping kawan-kawannya. "Hai Abu Nawas, kau lihat 2 tamu asing itu? Mereka ngakunya sebagai ateis dan ingin mengajak debat orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawannya memberitahu.
Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat, sambung kawan lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut. Ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya Tuhan, itu hak Tuan. Tapi tolong jangan pengaruhi penduduk sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah mengajaknya berdebat. "Kalau kalian memang percaya Tuhan, kenapa tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Silahkan, apa yang ingin kalian tanyakan?" kata Abu Nawas kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis. "Tentu saja aku tidak pernah," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, kesimpulannya Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baik, sekarang giliranku balik bertanya," kata Abu Nawas. "Silahkan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" Kedua orang ateis itu serempak menjawab, "Tidak pernah." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas berkata, "Kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua ateis itu kembali bertanya, "Hei Abu Nawas, katanya Tuhan kan Maha Tahu. Tentunya Dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa Dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu?" ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau suatu saat nanti kalian akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian walaupun cuma sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel," tanya Abu Nawas. "Tentu saja ibu kami sudah tahu. Karena sekecil apapun manusia pasti pernah berbuat kesalahan," jawab kedua ateis. "Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian buat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Jawabannya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar dari kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni selama manusia mau bertaubat." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Raja Harun al-Rasyid terlihat sangat gelisah. Pasalnya, ia belum juga menemukan orang yang tepat untuk diangkat menjadi hakim. Hakim-hakim yang dulu terbukti malah menyelewengkan kekuasaannya. Untung saja ada Abu Nawas yang membuka borok para hakim nakal tersebut. Untuk menunjuk Abu Nawas sebagai hakim rasanya tidak mungkin, karena ia tidak suka dengan jabatan. Kalaupun Baginda Raja memaksa, yang ada malah dirinya dikerjain oleh Abu Nawas. Kali ini Baginda sudah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Saat dalam kebingungannya, tiba-tiba datang seorang menteri bersama anak muda yang alim. "Paduka yang mulia, kalau Paduka berkenan, saya membawa anak muda untuk Baginda angkat menjadi hakim. Anak muda ini cerdas dan alim, Paduka yang mulia. Di samping itu, dia juga sangat jujur dan adil.
kata sang menteri kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengetes anak muda alim tersebut. Setelah beberapa tes dilalui oleh si pemuda, Baginda Raja merasa puas dan percaya dengan kemampuannya. Baiklah, mulai sekarang kau kuangkat menjadi hakim istana. Semenjak anak muda alim tersebut menjadi hakim, banyak permasalahan hukum yang ia putuskan dengan cara yang bijak. Pernah suatu hari ada saudagar kaya yang bermaksud menyuapnya. Si saudagar kaya itu ingin agar usaha minuman haramnya berjalan mulus. Karena yang sudah-sudah para hakim sebelumnya bisa disuap dan menjamin bahwa usaha minuman haramnya tidak akan diganggu. Namun beda dengan si pemuda alim, ia menolak mentah-mentah tawaran suap tersebut. Yang ada malah si saudagar kaya dijatuhi hukuman karena mencoba menyuapnya dan telah berjualan minuman haram. Kabar berita tersebut sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja pun merasa bangga dan memuji kinerja hakim barunya itu. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah sebagai hakim, Baginda Raja pun kemudian memanggil hakim muda tersebut untuk diberi hadiah. Pada suatu hari, hakim muda nan alim itu dihadapkan pada suatu kasus yang rumit. Permasalahannya adalah ada dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Dua wanita itu saling mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut. Tentu saja hal ini membuat hakim muda merasa kesulitan untuk menentukan siapakah ibu yang asli. Karena dirasa kasus tersebut berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, hakim muda itu pun meminta pendapat Baginda Raja. Datangkan kedua wanita itu bersama bayinya ke istana, titah Baginda Raja. Setelah kedua wanita itu menghadap, Baginda Raja pun mengeluarkan jurus taktik rayuannya. Sang raja berharap dengan pendekatan yang lemah lembut akan membuat di antara dua wanita itu ada yang mengalah. Namun cara yang dilakukan Baginda Raja justru membuat kedua wanita itu semakin mati-matian untuk saling mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Hingga akhirnya sang raja pun putus asa. Beliau kemudian memanggil Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Abu Nawas pun bersedia dan menggantikan posisi sang hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, dia tidak langsung memutuskan perkara tersebut pada waktu itu juga. Abu Nawas memilih menundanya pada hari berikutnya. Keesokan harinya, sidang pengadilan dilanjutkan untuk memutuskan siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Pada sidang kali ini, Abu Nawas memanggil seorang algojo yang membawa pedang di tangannya. Kemudian ia memerintahkan supaya sang bayi diletakkan di atas meja. Semua orang yang ada di ruangan heran dengan kelakuan Abu Nawas, termasuk kedua wanita yang mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Salah satu dari wanita itu bertanya, "Hei Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan terhadap bayi tersebut?" Abu Nawas menjawab, "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan sang bayi kepada yang berhak memilikinya?" Kedua wanita tersebut menjawab, "Tidak, bayi itu adalah anakku." Ternyata kedua wanita tersebut masih saling ngotot dan tidak mau mengalah. Melihat kedua wanita tersebut yang masih saling ngotot, Abu Nawas kemudian mengeluarkan ancaman. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi tersebut dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi ini menjadi dua biar adil." Melihat ancaman dari Abu Nawas, wanita pertama girang bukan kepalang. Sedangkan wanita kedua menjerit histeris dan berkata, "Jangan Abu Nawas, tolong, jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi tersebut seutuhnya diserahkan kepada wanita itu." Dari sinilah Abu Nawas bisa mengetahui siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Ia pun segera menyerahkan bayi itu kepada wanita kedua. Melihat hal itu, wanita pertama tidak terima. "Hei Abu Nawas, ini tidak adil, karena akulah ibu sesungguhnya dari bayi tersebut." Dengan geram Abu Nawas menjawab, "Kamu penipu.
Mana ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibelah jadi dua. Pengawal, tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara. Akhirnya kasus yang rumit itu pun dapat diselesaikan oleh Abu Nawas dengan caranya yang unik. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.